Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta kucing maupun yang netral, baik itu yang suka kucing maupun tidak, saya ingin berbagi sebuah video sekaligus kisah dari salah satu kucing peliharaan saya ini. Jadi saya memelihara 2 ekor kucing, semuanya betina untuk saat ini. Kemudian kemarin tepat hari Selasa tanggal 21 April 2020, salah satu kucing peliharaan saya melahirkan 4 ekor anak. Dan salah satu dari keempat anak tersebut terlahir tanpa kedua kaki depan. Saat ini saya membuat video tepat satu hari setelah kelahiran dari anak kucing tersebut. Nanti akan saya perlihatkan kondisi dari anak kucing yang terlahir tanpa kedua kaki di bagian depannya. Kemarin saya shock, saya kira lahir normal saja seperti sebelumnya, karena kucing peliharaan saya yang ini kurang lebih sudah melahirkan 6 kali dengan yang ini sejak saya rawat dari kecil. Saat saya lihat kondisinya kemarin setelah melahirkan keempat anaknya, ya seperti biasa dia menyusui. Namun dari salah satu anaknya tersebut saya lihat kok berbeda sendiri, dia terdiam, pergerakannya sangat minim, tidak aktif. Yang lainnya sudah menyusu, dia belum menyusu. Saya penasaran, kemudian coba saya lihat. Ketindih. Masa ketindih? Saya lihat ternyata dia terlahir tanpa kaki depan, teman-teman. Saya kaget karena ya baru kali ini saya menemukan fenomena seperti ini. Kucing peliharaan saya sebelumnya semuanya terlahir tanpa keanehan seperti ini. Semuanya terlahir normal. Kondisi tersebut mengetuk hati saya untuk mengabadikan perjuangan hidupnya. Semoga dia bisa terus sehat dan tumbuh hingga dewasa. Dan saya terketuk hati untuk istilahnya ya berbagi kepada teman-teman semua, ingin membagikan bagaimana kisah hidupnya secara bertahap, mungkin dari usia sejak dia lahir hingga tumbuh dewasa nanti. Akan saya perlihatkan lebih dekat keempat anaknya tersebut. Dan ini teman-teman, saya bikin video ini sampai gemeteran karena nggak tega saya sebenarnya lihat seperti ini. Ini kondisi anak yang terlahir tanpa kaki depan.
saya kira kemarin itu dia sudah nggak bisa bertahan hidup karena kondisinya sangat lemas sekali, tidak bisa menyusu. Dan tadi pagi saya lihat, alhamdulillah ternyata dia sudah lebih aktif, sudah lebih bertenaga. Cuman waktu tadi pagi saya coba susukan, saya dekatkan ke puting dari induknya, dia belum merespon. Namun setelah siang saya lihat lagi, dia sudah bisa menyusu, meskipun dia harus berjuang dengan 3 ekor anak lainnya karena keterbatasan gerak, sehingga dia ya seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri, dia kesusahan untuk mencari susu induknya. Semoga dia bisa bertahan. Akan saya ceritakan juga riwayat dari kehamilan kucing saya ini ketika mengandung 4 ekor anaknya. Jadi beberapa waktu yang lalu, ketika kucing ini masih hamil muda, dia ketabrak motor, teman-teman. Ketabrak motor, terus beberapa hari, ada 4 hari dia tidak pulang, tidak tahu kondisinya juga. Saya cari di belakang rumah, karena waktu itu setelah tertabrak motor saya tahu dia lari terbirit-birit ke arah belakang rumah. Namun saya cari-cari nggak ada, nggak ketemu. Saya panggil-panggil juga nggak ngerespon. Biasanya kalau saya panggil dia bakal langsung menghampiri saya. Waktu itu tidak ada respon sama sekali, bahkan suaranya pun nggak ada, nggak terdengar sama sekali. Sampai keesokan harinya saya cari lagi juga nggak ada. Saya cari ke kebun juga tidak ketemu. Saya kira sudah mati ini setelah ketabrak motor tersebut. Sampai 3 hari, 3 atau 4 hari itu saya lupa, 4 hari kalau nggak salah, itu dia tidak pulang ke rumah. Saya kira sudah meninggal, nggak tahu di mana, jasadnya nggak diketemukan. Dan ternyata setelah beberapa hari tersebut dia pulang, namun kondisinya memprihatinkan, dia tidak bisa jalan. Ya mungkin dia sebenarnya waktu kejadian tersebut dia tinggal di dekat rumah saja mungkin, cuman dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa gerak sama sekali. Mungkin setelah lari itu terus dia mungkin tidak bisa bergerak sehingga diam di suatu tempat. Waktu pulang tersebut dia kondisinya sangat lemas sekali, karena ya mungkin beberapa hari sejak kejadian dia tidak makan apa-apa dan mungkin tidak minum juga. Dia tidak bisa jalan, jalan ya bisa sih jalan, cuman seperti kesakitan begitu. Jadi lebih banyak diam, jalan sedikit dia nggak kuat. Ya, akhirnya saya rawat di rumah, saya kasih makan di tempat, saya taruh di kardus seperti itu kucing ini. Selang seminggu dia sudah mulai membaik, sudah mulai bisa jalan. Sebelumnya beberapa hari sejak pulang ke rumah dia tidak bisa jalan, ya saya taruh di kardus. Dia tidak turun, jadi makan minum di situ. Setelah dia mulai bisa jalan, dia turun dari kardus, kemudian ya mulai beraktivitas seperti biasanya. Sekitar 2 mingguan dia, aduh kasihan itu teman-teman, bisa dilihat itu dia dicakar-cakar oleh temannya. Setelah 2 mingguan dia sehat kembali.
dan ada 1 bulanan kalau nggak salah dia udah pulih normal seperti sedia kala. Itu yang tertabrak tuh yang parah di bagian belakang, kaki belakang sampai di sini di perut ini. Jadi di sini kayak apa ya, kayak bengkok waktu itu. Dan mungkin anak yang satu ini mungkin salah satu akibat dari kejadian tersebut waktu tertabrak motor, sehingga dia tidak memiliki kaki bagian depan. Ya saya nggak tahu ya, ya mungkin saja itu dugaan saya saja. Ya memang semuanya Tuhan yang mengatur, yang menjadikan semua ini. Ya namun mungkin prosesnya yang terjadi waktu itu ketika dia tertabrak motor, mungkin sih. Kalau menurut saya seperti itu, wallahu alam. Ya semoga dia bisa sehat terus. Oke, akan saya perlihatkan lebih dekat teman-teman, semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Ini teman-teman, tuh saya nggak tega, sumpah nggak tega. Kasihan sekali. Untuknya induknya ini sangat sabar sekali, pinter ngerawat anak-anaknya. Dia tahu kalau saya yang megang itu, dia nggak gaduh. Nah ini tuh kakinya. Saya bingung kemarin waktu dia nggak bisa minum karena teman-temannya udah minum semua, udah bisa nyari susu induknya, dia belum bisa gerak, dia masih diam terus, lemes. Nafas pun dia tersengal-sengal kemarin. Ini teman-teman. Kalau bulunya halus sekali, kayak bulu kapas. Ini tuh dia, aduh kasihan. Pastinya terbatas ini gerakannya. Jadi harus bersaing dengan teman-teman yang lainnya untuk menyusu. Ya semoga ya inilah apa kondisi. Nggak tega sampai mau ngomong apa. Nah itu dia nyari susu induknya, semoga bisa bertahan, bisa dapat asupan susu yang sesuai. Itu dia berebut dengan teman-temannya. Tidur. Yang penting dia bisa nyusu saja saya udah lega. Sampai kepikiran tadi pagi, apa sebaiknya saya carikan susu khusus untuk anak kucing atau bagaimana. Namun setelah siang saya cek dia sudah bisa nyusu ternyata, meskipun ya seperti ini, kesusahan untuk berjuang dari teman-teman yang lainnya. Ya, dia masih belum menemukan susunya. Tuh teman-teman, kasihan. Nafasnya ya begitu, kayak sesak. Itu bisa dilihat, itu perutnya dia nafasnya agak susah gitu, terlihat susah. Kemarin saja waktu pertama kali saya lihat kondisinya itu sesak banget, pokoknya dia tersengal-sengal gitu bernafas. Terus di bagian hidungnya kayak ada cairannya, yang mungkin ya proses dari lahirannya dan belum dibersihkan secara maksimal oleh induknya. Ini namanya kepu.
Oke, sekian dulu video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi kita dan menumbuhkan rasa lebih sayang lagi pada makhluk hidup lainnya, termasuk kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.